Tahu nggak kalian perbedaan orang yang biasa dengan orang yang luar biasa itu di mana? Jawabannya ada di buku ini. So, stick around. Hai semua, jumpa kembali dengan gue Ama Alkatiri. Kali ini gue akan review buku Atomic Habits dari James Clear. Balik lagi ke poin gue sebelumnya, hal apa yang membedakan orang yang biasa dengan orang yang luar biasa? Yes, perbedaannya ada pada kebiasaannya. Jadi buku ini tuh sebenarnya ngejelasin kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, even cuma progresnya 1% aja, itu akan berlipat-lipat ganda dalam waktu 1 tahun menjadi 37 kali lebih baik. Dan hal ini juga berlaku untuk sebaliknya. Kebiasaan buruk yang dilakukan meski hanya 1% aja tiap harinya itu akan mendekati angka 0. Maksudnya gini, baca buku 1 halaman per hari dalam waktu seminggu itu mungkin nggak ngebuat diri gue langsung jenius. Tapi kalau gue bacanya 1 halaman setiap hari selama 1 tahun, kemungkinan besar gue akan jauh lebih pintar. Olahraga dalam waktu 2 minggu itu nggak ngebuat berat badan kalian turun secara drastis. Tapi dalam waktu 8 bulan pasti udah terlihat lebih langsing dan lebih ideal. Progres kecil yang dilakukan tiap hari itu nggak akan terlihat dalam periode waktu yang pendek. Tapi dalam waktu panjang, progres kecil tersebut akan berlipat-lipat ganda atau yang disebut dengan compound. Buku Atomic Habits itu menjelaskan kebiasaan kecil, entah itu baik ataupun buruk, yang dilakukan dalam waktu lama itu akan memberikan dampak yang sangat besar di hidup kita. Selanjutnya, karena dari tadi yang kita bahas itu masalah kebiasaan, gue mau kalian fokus itu ke proses ataupun sistem. Menurut James Clear, bila kita ingin mendapat hasil yang lebih baik, lupakan tentang goal dan fokuslah ke sistem. Perbedaan antara goal dan sistem itu, goal itu adalah hasil yang ingin kita capai, tapi kalau sistem itu adalah proses untuk mencapai hasil yang diinginkan. Buku Atomic Habits ini itu lebih fokus dalam membangun sistem ataupun kebiasaan secara konsisten tanpa harus memikirkan goal yang ingin dicapai. Contohnya gini, bila goal kalian itu ingin mengurangi berat badan 3 kilo, sistem yang harus dibuat itu adalah olahraga seminggu 3 kali. Bila goal kalian itu ingin menghabiskan 1 buku, berarti sistem yang harus dibuat itu baca buku 5 menit per harinya. Bila goal kalian itu ingin menulis buku, berarti sistem yang harus dibuat itu menulis 500 kata per harinya. Ketika kalian fokus itu ke sistem bukan ke goal, fokus kalian itu bukan tentang apa yang ingin kalian capai, tapi orang seperti apa sih yang dapat mencapai goal tersebut. Seandainya gini, goal gue ingin memiliki badan six pack. Kira-kira orang yang punya badan six pack itu punya kebiasaan seperti apa ya? Oh iya, orang yang punya badan six pack itu punya kebiasaan pergi ke tempat gym seminggu 4 kali, menjaga pola makan dan tidurnya itu jauh lebih cepat. Menurut James Clear, kebiasaan kalian itu akan benar-benar berubah ketika identitas kalian berubah. Perubahan identitas itu umumnya terjadi dari luar, dari output ataupun hasil ke proses barulah ke identity. Maksudnya gini, identitas kita itu baru akan berubah kalau kita melihat hasilnya duluan. Tapi James Clear ini memaknainya berbeda. Perubahan itu harus dimulai dari identitas duluan, ke proses barulah hasilnya. Maksudnya, kita nggak perlu melihat hasilnya untuk merubah identitas kita. Tapi kita bisa merubah identitas berdasarkan dari kebiasaan yang udah kita jalani tanpa harus melihat hasilnya lebih dulu. Perubahan identitas yang gue maksud, contohnya gini. Pada saat gue membaca buku, outcome-nya itu menghabiskan bukunya. Nah, fokus gue nggak ke sana, tapi fokus gue itu mengidentitaskan diri gue sebagai pembaca. Yang mana pembaca itu adalah orang yang selalu membaca buku tiap harinya. Pada saat gue pengen ikut Jakarta Marathon, gue nggak fokus tuh untuk lari sampai garis akhir. Tapi fokus gue untuk merubah identitas diri gue sebagai pelari. Pelari itu adalah orang yang rutin melakukan aktivitas lari mungkin seminggu 3 kali.
pada saat gue ngebuat konten di YouTube ini, gue nggak fokus sama jumlah view ataupun subscribe, tapi fokus gue sebagai konten kreator. Yang mana konten kreator itu harus mengupload 1 atau 2 konten per minggunya. Ini yang dimaksud dengan identity based habit. Perubahan identitas itu dari dalam keluar berdasarkan dari kebiasaan yang kita lakukan setiap harinya. Selanjutnya, di buku ini juga dijelaskan gimana kita caranya agar dapat membangun kebiasaan secara konsisten. Menurut James Clear, ada 4 step untuk melakukannya. Yang pertama, make it obvious. Yang kedua, make it attractive. Yang ketiga, make it easy. Dan yang terakhir, make it satisfying. Gua akan bahas yang pertama dulu, yaitu make it obvious. Maksudnya, ketika kalian ingin memulai kebiasaan baru, kalian butuh trigger untuk dapat mengadopsi kebiasaan tersebut. Contohnya gini, bila kalian ingin membaca buku sebelum tidur, kalian butuh menaruh buku tersebut di samping kasur agar buku tersebut dapat menjadi trigger kalian untuk membaca sebelum tidur. Intinya, kalian butuh menaruh objek di tempat yang terlihat jelas sehingga objek tersebut dapat menjadi trigger kalian untuk memulai kebiasaan baru. Yang kedua, make it attractive. Maksudnya, buatlah kebiasaan kalian itu menyenangkan dan seatraktif mungkin. Buat gue, setiap kali gue jogging, itu gue pasti dengerin musik biar gue nggak bosan. Dan akhirnya jogging gue itu jadi atraktif. Ataupun ketika gue lagi mau baca buku, itu pasti gue baca buku sambil pakai headphone, sambil dengerin suara rintik hujan. Yang mana bacaan buku gue itu jauh lebih fokus. Intinya, buatlah kebiasaan baru kalian itu semenarik mungkin. Yang ketiga, make it easy. Maksudnya, buatlah kebiasaan baru kalian itu semudah mungkin. Kalau kalian suka jogging, ya udah siapin sepatu dan outfitnya di samping kasur kalian, biar besok pagi bisa langsung kalian pakai. Dan kalau ribet jogging di GBK, kalian bisa jogging di sekitar komplek. Buatlah kebiasaan baru kalian itu semudah mungkin. Yang keempat, make it satisfying. Contohnya gini, kalau kalian udah selesai jogging, kalian bisa memberikan reward setelahnya. Seperti kalian dapat minum kopi, mandi sambil dengerin musik, ataupun makan cemilan yang kalian suka. Pokoknya, berikan reward setelah kalian mengadopsi kebiasaan baru, agar kebiasaan baru tersebut dapat kalian ulangi lagi ke depannya. Selanjutnya, gue akan bahas gimana caranya agar kebiasaan baru kalian itu dapat berjalan secara otomatis. Di buku Atomic Habit, hal ini disebut dengan istilah habit stacking. Jadi, habit stacking ini adalah menggabungkan kebiasaan yang udah kalian jalani dengan kebiasaan baru. Contohnya gini, kebiasaan yang kalian jalani saat ini itu minum kopi setiap pagi. Dan kebiasaan baru yang ingin kalian adopsi itu baca buku. Kalian bisa menggabungkannya seperti setelah kalian minum kopi di pagi hari, kalian dapat langsung membaca buku. Jadi hal ini yang disebut dengan habit stacking. Kalian menggabungkan kebiasaan baru dengan kebiasaan yang udah kalian jalani. Dari tadi, hal yang gue bahas itu gimana cara kita bisa mengadopsi kebiasaan baru. Tapi gimana caranya agar kalian dapat menghilangkan kebiasaan buruk? Sebenarnya, formulanya itu sama aja, tapi cuma dibalik. Yang pertama, make it invisible. Maksudnya, hilangkan trigger untuk memulai kebiasaan buruk tersebut. Contohnya gini, bila kalian merokok, ya udah asbaknya itu ditaruh di tempat yang susah diambil biar kalian ngerasa males kalau mau merokok kembali. Yang kedua, make it unattractive. Maksudnya, buat kebiasaan buruk kalian jadi nggak menarik. Kalau kalian merokok, kemungkinan besar kalian akan minum kopi lebih banyak, membuat kalian susah tidur dan besok pagi kalian bangun dengan kondisi yang nggak produktif. Kalian dapat memikirkan side effect dari memulai kebiasaan buruk tersebut. Yang ketiga, make it difficult. Maksudnya, buatlah kebiasaan buruk kalian itu sulit untuk dilakukan. Punya kebiasaan buruk, nonton Netflix, remote-nya itu ditaruh di beda kamar. Punya kebiasaan buruk, scrolling sosial media sebelum tidur, kalian dapat logout semua akun sosial media kalian. Buatlah kebiasaan buruk kalian itu sulit untuk dilakukan. Yang keempat yaitu make it unsatisfying.
Di buku ini dijelasin, kalau seandainya kalian mau berhenti rokok, kalian bisa panis diri kalian dengan menggunakan orang lain. Contohnya gini, kalian bisa bilang ke teman kalian kalau seandainya kalian merokok kembali, kalian janji akan mentraktir dirinya makan siang selama 1 minggu. Kalian dapat memberikan hukuman ke diri kalian bila kalian memulai kebiasaan buruk kembali. Mungkin sekian review buku dari Atomic Habit dari gua, dan bila kalian ada saran-saran untuk buku-buku apa aja yang kira-kira cocok untuk gua review, tapi ingat yang berkaitan dengan perkembangan diri, silahkan sharing komentar kalian di kolom komentar. Dan bila kalian ngerasa apa yang gue sampaikan di sini itu bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. So, thank you once again. Gua Amal Katiri, and I'll see you next time.